Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu shalihat. Puja dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa memulai podcast lagi pada hari ini. Baik, kita lihat banyak sekarang itu anak muda, anak sekolah yang mana mereka mungkin pintar, bergadget, banyak pengetahuan, tapi terkadang adab atau akhlaknya sering melawan orang tua, melawan guru. Dan mungkin ini akan menjadi hal yang menarik untuk kita bahas bersama. Dan maka dari itu tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau para sahabat dan tabiin Islam biasa sama negeri ini. Maka dari itu insya Allah di podcast hari ini kita akan membahas terkait dengan pendidikan adab dari Masjid Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maksud lagi nih, Masya Allah. Mana Baik, kabar? ilmu Sehat. kita pelajari Ustaz. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi gini Ustaz, sekarang tuh banyak banget di media sosial itu anak kecil ya, bahkan ya anak kecil ya yang kadang suka ngomong sama orang tuanya atau mungkin sama gurunya dengan ucapan yang kasar, yang berani melawan gitu. Tapi giliran udah diaduin atau mungkin disamperin sama sekolah, diancam apa, baru akhirnya mereka minta maaf gitu Ustaz. Ini menjadi sebuah pertanyaan Ustaz, bagaimana pentingnya adab di pendidikan Ustaz? Bagaimana definisi adab sebenarnya sih? Bagaimana cara mendidiknya Ustaz? Gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada sementara kita agak sulit membedakan apa itu bedanya antara adab dengan akhlak. Itu. Pertama kali kita bahas ini dulu. Ya, adab dengan akhlak. Jadi akhlak itu adalah kekuatan batin yang mendorong untuk menggerakkan anggota tubuh kita sehingga bisa melakukan sesuatu. Itu akhlak. Dorongan yang mendorong di dalam jiwa kita sehingga terjadilah perbuatan sesuatu. Nah, kalau yang mendorongnya itu adalah ke arah yang negatif, maka akhlak itu disebut dengan akhlak al-madhmumah, akhlak yang tercela. Tapi kalau dorongan itu adalah dorongan yang positif, maka akan muncullah kegiatan-kegiatan yang positif. Maka itu akhlak itu disebut dengan al-akhlak al-mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Nah, adab adalah merupakan manifestasi, merupakan action dari dari dorongan yang di dalam hati tadi. Kalau yang dorongan di dalam hati tadi adalah akhlak al yang madmumah, maka munculnya adalah adab yang kurang adab. Nggak punya adab. Nah, ya, yang kurang adab, adabnya jelek, adabnya buruk. Nah, itu. Tetapi yang kita bahas, yang kita inginkan, yang kita kehendaki adalah dorongan dari akhlak yang al-mahmudah, sehingga nanti akan muncullah aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kita, perilaku-perilaku yang menjadi baik. Nah, perilaku-perilaku yang baik itulah adab yang kita inginkan sebagai adab yang terpuji itu. Adab sopan santun, perilaku ya, perilaku yang santun, perilaku yang baik, perilaku yang ramah, perilaku yang humble, perilaku yang indah, yang bagus itu. Nah, inilah yang terakhir, inilah yang kita harapkan daripada adab itu. Yang terkait dengan cerita tadi, ya, itu adalah adab yang perilaku yang tidak baik sebelumnya, tapi kemudian melalui pendidikan. Apakah adab itu bisa dididikkan? Bisa, yaitu melalui latihan-latihan. Pertama tentu melalui ta'lim, yaitu mulai pengenalan dengan dikenalkan apa sih adab saya kepada ayah saya. Bagaimana sih adab saya kepada saudara saya? Dikenalkan itu taklim. Nah, setelah itu kemudian dididikkan, tarbiyah.
tarbiyah, dididikkan. Nah, setelah dididikkan itu ya diulang lagi. Umpamanya adab tentang makan, adab makan, ya, dengan menggunakan tangan kanan umpamanya. Maka setiap kali makan ambil sendoknya pakai tangan atau makannya pakai tangan. Begitu sekali-kali pegang ngambil sesuatu tangan kiri, jangan ambil. Dibiasakan ini tarbiyah. Umur 5 tahun, umur 7 tahun, umur 8 tahun, terus tarbiyah. Nah, sampai kemudian ketiga adalah takdib. Nah, ini. Takdib itu upaya mendidik sehingga menjadi perilaku, sehingga menjadi adabnya. Kalau sudah menjadi adabnya itu, mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, mau ini akan melakukan itu. Karena sudah menjadi perilaku mental dan diri ya. Perilaku yang baik itu menjadi malakah, kalau dalam bahasa Arab menjadi malakah min malakatin nafs, menjadi apa, karakter dari karakter jiwanya. Nah, kalau sudah begitu, itulah kita mendapatkan. Nah, kebiasaan perilaku yang baik ini bila kemudian dilakukan oleh masyarakat, maka masyarakat itu adalah masyarakat yang berperadaban, yang mempunyai adab. Nah, dan disitulah terjadi peradaban. Peradaban adalah ilmu, kaitannya dengan intelektual, yang kemudian diresapi oleh hati dan kemudian dibiasakan. Nah, dibiasakan menjadi peradaban. Nah, dan itulah peradaban Islam. Peradaban Islam adalah peradaban yang menggabungkan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial yang diwujudkan dalam praktek berjamaah, berumat, berbangsa. Menjadilah peradaban Islam. Berarti kan peradaban itu adalah hal yang diajarkan berulang satu, sehingga menjadi kebiasaan. Oleh individu-individu sampai kemudian oleh masyarakat. Berarti bermulanya itu bagaimana Kak untuk melatih adab itu? Apakah dari emang kebiasaan atau memang di sekolah formal diajarkan atau dimulai dari ta'lim, dimulai dari pengajaran. Yang paling sederhana adalah pengajaran. Bahkan ada satu lagi kata, dimulai dari tilawah. Tilawah itu mengajarkan yang paling dasar, yang paling, kalau di dalam Al-Quran umpamanya tilawah itu yaitu upaya untuk membaca, belajar membaca Al-Quran, itu tilawah. Mengenalkan tentang apa ini wudhu, apa ini sholat, apa ini, sampai kemudian diajarkan ke ini, sampai di akalnya tahu sholat itu sehari semalam ada berapa, subuh ada berapa rakaat, mengenal itu. Dimulai dari itu. Setelah itu kemudian dipraktikkan, ditarbiyahkan. Tidak hanya tahu ada wudhu, ada sholat, ada zakat, ada berbakti kepada orang tua, ada menghormati orang tua. Cara menghormati orang tua itu bagaimana? Kalau ketemu, assalamualaikum, setelah assalamualaikum pegang tangannya, cium tangannya, dan sebagainya. Nah, ini tidak hanya di dalam otak, ya, tapi dimasukkan ke hati untuk bisa diamalkan. Nah, amalnya inilah ada gitu. Sampai wujud kepada pelaksanaan. Nah, itu baru terjadi adab. Kalau belum wujud dari menjadi perilaku, belum sampai pengetahuan aja. Belum menjadi adab. Nah, adab itu sampai kepada perilaku, menjadi perilaku kebiasaan anak-anak kita itu. Kalau masih belum, ditarbiyahkan lagi, dididikkan lagi, dilatihkan lagi sampai menjadi kebiasaan. Nah, itu baru tersusun adab. Soalnya kan kalau formal itu kan kita dapat tahu jeleknya adalah dengan dinilai jelek kan Sat ya. Iya. Tapi kalau adab itu kita taunya mungkin biasanya dimarahin ya, dikasih tahu baru bisa nurut biasanya Sat ya berarti. Dan selanjutnya Sat, bagaimana peran orang tua untuk menanamkan adab pada anaknya sejak ini Sat? Sedangkan karena juga kita menemukan orang tuanya juga mungkin Sat ya, adabnya juga kurang ya. Bagaimana kita sebagai masyarakat nih kira-kira? Ya. Bagi orang tua sebagai ayah dan ibu haruslah mampu berperan sebagai uswah. Apa itu uswah? Uswah hasanah, menjadi teladan yang baik untuk anak-anak.
ngajak agar anak punya adab kepada Al-Quran dengan cara rajin membacanya setiap habis maghrib umpamanya. Maka orang tua harus menjadi teladan. Beliau juga harus juga ngaji. Jangan nyuruh anak lalu diri sendiri nggak ngaji. Nah, ini tentu tidak menjadi uswah. Begitu pula sholat. Ngajak anaknya ke sholat, ayo pergi ke masjid sana, sholat jamaah di masjid. Ayahnya tidur di rumah. Nah, tentu ini tidak benar. Nah, maka pendidikan adab adalah dengan cara menjadi uswah hasanah bagi anak-anak. Karena adab itu berkaitan dengan berurusan dengan perilaku, action di lapangan terjadi. Ilmu pengetahuan yang ada di kepala yang dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Maka keteladanan dari orang tua. Selain juga pengawasan, selain keteladanan, kemudian pengawasan dan yang tidak kalah penting adalah bimbingan dari orang tua manakala masih ada kesalahan-kesalahan, masih ada kekurangan, diarahkan. Ya, karena kadang tuh saya tuh ingat adab itu tuh ingat orang tua saya omelin saya. Ini oh ya kepikiran, oh ya nggak boleh gini gitu. Jadi kayak diingetin di kuping saya. Nah, itu pengawasan. Yaitu fungsi pengawasan, menegur dan sebagainya. Dan itu salah satu dari pendidikan adab tadi. Masya Allah. Ya. Tapi selain itu ada bimbingan. Setelah ditegur, dijewer, umpamanya disentil, terus diarahkan. Nah, jadi belum selesai sampai di situ. Ya, setelah tadi kan sudah ya, peran orang tua itu ternyata penting untuk mendidik adab, yang mana bukan cuma mendidik tapi juga mencontohkan, Ustaz ya. Iya. Maka pertanyaannya, Ustaz, emang seberapa penting adab itu, Ustaz ya? Karena saya lihat kadang adab itu dibilang sebagai fondasi dalam masyarakat untuk berbudaya dan juga beragama, Ustaz. Emang pengaruhnya sebesar itu, Ustaz, di masyarakat itu, Ustaz ya? Ya, agar adab itu dapat diterapkan di masyarakat, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah tangga, tetapi juga di kehidupan masyarakat. Di kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan adab yang baik, moral yang baik. Karena efeknya nanti ketika adab itu buruk, adab itu tidak agung, tidak tinggi, maka yang terjadi adalah dekadensi adab, dekadensi moral, dan akan maraklah kejahatan, ya, akan maraklah kriminalitas, akan maraklah berbagai macam kemaksiatan dan kejahatan. Nah, oleh karenanya pendidikan adab sangat diperlukan di masyarakat. Bagaimana agar anak-anak kita ini mampu dalam bermuamalat, ya, dalam bergaul dengan teman-temannya, dengan orang yang lebih tua, dengan tetangganya, dengan kiri kanannya, itu bisa sejalan dengan akhlak yang mulia. Dan oleh karenanya menjadi penting untuk bisa meningkatkan pendidikan adab antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Rasulullah SAW mengajarkan tentang itu. Yang paling sederhana saja umpamanya ketika saling berbagi antara tetangga dan tetangga. Ketika tetangga punya masakan umpamanya, idza tabahta maraqatan, kata Rasulullah, kalau kamu memasak masakan, fa'aksir ma'aha, perbanyaklah airnya, kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, kemudian undanglah tetangga-tetanggamu. Nah, ini adab. Bagaimana kalau kita mendapatkan kenikmatan? Bagaimana kalau kita mendapatkan rizki untuk bisa berbagi? Jangan pelit, ya, jangan kikir, jangan diumpetin saja begitu, tetapi berbagi. Nah, ini umpamanya adab bertetangga, adab bermasyarakat, adab bertetangga, adab antara rumah dengan rumah yang lain, antara orang tua dengan anak muda. Bagaimana anak muda itu memberikan salam kepada orang yang tua, yang muda
memberikan ucapan salam kepada yang tua. Yang tua mencintai yang muda menghormati yang tua. Ini bagian dari adab. Sehingga disitulah apa yang di dalam bahasa kita disebut dengan sopan santun, adab. Ini menjadi sangat penting. Budi luhur itu menjadi sangat penting. Kerusakan perilaku, akhlak di masyarakat kita karena pendidikan adab ini kurang diperhatikan. Bisa melalui pendidikan di sekolah, bisa melalui diajarkan di rumah, sehingga anak itu mengerti ketika keluar dari rumahnya, main dengan temannya, bagaimana agar ketika main dengan temannya itu tidak mengganggu yang lain. Jam 1 malam, kumbreng nyanyi, apalagi sambil minum, mabuk-mabukan. Nah, ini tentu saja ini bukan adab yang mulia, ini kurang adab namanya. Ini akhirnya nanti muncullah kejahatan-kejahatan berikutnya. Dari mulai main-main kita, dari kemudian kumpul-kumpul sambil minum-minum, sampai kemudian nanti kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, oleh karenanya adab terkait dengan antara individu dengan individu yang lain sangat diperlukan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan tentang agar kita menyuruh menghormati yang muda dan mencintai yang muda dan menghormati yang tua. Ada terkait dengan bahkan adab terhadap sesama muslim atau bahkan adab kepada non muslim, antara muslim dengan non muslim, antara sesama anak bangsa. Nah, ini punya. Bahkan terkait dengan masyarakat ini adab kepada lingkungan, bagaimana adab seseorang terhadap hutan, terhadap air, terhadap gunung, terhadap tanaman, terhadap jangan kemudian karena ingin mendapatkan pohon, ingin mendapatkan buah-buahan yang kita inginkan itu, kita babat saja, kita ambil saja tanpa memikirkan bagaimana membudidayakan lagi. Juga ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di sungai, banyak. Jangan, kita mesti punya adab bagaimana. Jangan asal ambil saja dengan ini tanpa berpikir bagaimana menternak lagi. Begitu pula hewan-hewan lingkungan kita, bisanya nembakin saja, berburu saja tanpa memikirkan bagaimana supaya mereka beranak pinak lagi, beternak lagi, mengembangkan. Nah, ini adab kepada lingkungan, adab kepada binatang, adab kepada. Ingat hadis Rasul yang terkenal itu, ada seorang masuk neraka gara-gara adabnya yang kurang ajar kepada kucing. Seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Bagaimana itu? Kucing itu diikat, dikurung, dan tidak dikasih makan sampai mati. Nah, ini adab yang tidak bagus. Tapi ada adab yang bagus. Bahkan seorang yang masuk surga gara-gara seekor anjing. Kenapa seekor anjing itu? Seekor anjing itu ketika kehausan, dan itu di tengah padang pasir, dirinya tadinya yang kehausan, sampai mencari air, ketemulah sebuah sumur. Di sumur itu kemudian dia mau turun ke bawah untuk mencari minumnya. Sampai ke atas, keluar dari sumur itu, didapatinya seekor anjing yang kehausan dari arah jauh mendekatinya untuk meminta minum. Anjing itu nggak bisa masuk ke dalam sumur itu. Maka kemudian siapa ini, sang perantau ini turun ke dalam sumur, dan sepatunya ini digunakan untuk mengambil air, naik ke atas, digigit sama sepatunya ini, dia naik ke atas, sampai di atas ini diserahkan ke anjingnya, diminum, dan dia masuk surga gara-gara memberikan adabnya yang baik kepada seekor anjing, adabnya yang buruk kepada seekor kucing, dia akan menjadi celaka. Nah, dan begitu pula kepada binatang-binatang yang lain. Jadi urusan adab ini urusan spiritual,
adab kepada Allah, bahkan kepada horizontal sesama manusia, bahkan lebih rendah lagi ke makhluk-makhluk Allah yang lain. Berarti yang perkara adab itu adalah tentang hukum yang tidak tertulis, Tat, ya. Yang mana bagaimana kita tidak mengganggu orang lain, tapi juga membantu orang lain, Tat, ya. Iya, berkaitan dengan perilaku, tindakan kita terhadap kiri kanan kita, terhadap atas kita, kepada sejajar dengan kita, kepada bawah kita, baik manusia maupun makhluk-makhluk yang lain. Dan kira-kira saat tadi kan itu kan terkait dengan dunia secara utuh ya, Antulah sekarang sudah dunia modern. Saat kira-kira bagaimana cara mengajarkan adab, apalagi udah ada digitalisasi gitu kan, kepada anak-anak, kepada semua orang tentang pentingnya beradab, apalagi dalam menggunakan media sosial, Saat. Karena kadang orang itu berani di media sosial tapi ketemu langsung takut, Saat. Betul. Gimana ya? Adab tetap diperlukan di dunia modern, di dunia maya. Bahkan bagaimana adab seseorang di dunia maya. Seringkali ini menjadi bahan yang diremehkan oleh baik anak-anak maupun bahkan orang dewasa. Karena di dunia maya nggak ada yang lihat, nggak ada ini, nulis seenaknya. Padahal isinya itu menyakiti orang, isinya itu menyentil orang, isinya itu melecehkan orang, isinya itu menghinakan orang. Tanpa permisi, tanpa ini, ngata-ngatain, menjelek-jelekan orang. Atau bagaimana dia? Nah, kemudian mentang-mentang ini di dunia maya, lalu mengungkapkan isi hatinya dan kegiatannya yang itu tidak selalu positif, bahkan yang negatif-negatif ditampilkan di media sosial. Bahkan foto dirinya ini yang tidak sesuai dengan syariah ditampilkan. Bisa jadi karena alasan ingin mencari sesuatu, sifatnya materi, sifatnya uang, atau mungkin ingin supaya dia dikenal, supaya viral, supaya viewernya followernya lebih banyak, supaya subscribernya lebih ini. Dalam rangka itu dia mengekspos dirinya yang padahal melanggar ya, tidak sesuai dengan syariah, tidak sesuai dengan. Nah, itu adab bermedsos, itu adab bermedsos, dunia maya, bahwa adab itu juga berlaku dalam kehidupan dunia maya, dalam kehidupan medsos. Dan oleh karenanya kita mesti hati-hati dalam menjaga kata-kata, menulis kata-kata, atau mengungkapkan lewat lisan, lewat rekaman video, lewat gambar, lewat apa saja, lewat yang kita upload, yang kita share, yang kita posting, yang kita itu semuanya menunjukkan kepribadian kita, menunjukkan adab kita. Yang biasa suka ngupload makanan. Nah, berarti ini tukang makan nih. Yang sudah upload itu baju barunya, pakaiannya, ini berarti ini. Nah, ini menunjukkan karakter, menunjukkan adab seseorang. Ada mesti dijaga, mesti hati-hati bahwa di sana ada yang melihat. Di sana, kalau orang lain nggak komentar, kalau orang lain tidak mengomentari dalam bentuk kemarahan atau balasan atau apa, tapi Allah mencatatnya, malaikat mencatat perbuatan kita di dalam medsos itu. Maka perlu kita tetap punya adab, punya sopan santun, bahwa mereka itu membaca walaupun nggak komentar. Mereka itu melihat, walaupun nggak komentar, walaupun nggak like, jempol, atau bikin begini jempol, tetapi mereka itu membaca, melihat, dan malaikat akan mencatat. Bahkan andai kata setelah di-share, dihapus lagi. Itu sudah tercatat. Itu maka oleh karenanya adab harus diterapkan dalam bermedia sosial. Ya, Ustaz. Mungkin bisa pesan kepada para jamaah yang mana
kan sekarang tuh kita melihat bahwa orang bilang adab tuh penting Ustaz. Tapi ternyata di dunia modern ini ada orang yang nggak beradab, mungkin yang ngomong kasar sembarangan. Tapi ternyata ya dunia modern ini mereka tetap kaya-kaya aja gitu, tetap baik-baik aja Ustaz. Kira-kira bagaimana Ustaz pada para jamaah? Iya, ternyata al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi harta, kemudian anak-anak adalah merupakan hiasan bagi kehidupan di dunia. Sekaligus hiasan, zina, hiasan sekaligus menjadi fitnah. Auladukum fitnah. Inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Hartamu, anakmu terkadang bisa menjadi fitnah. Walaupun tentu bisa juga membawa kebahagiaan. Anak-anak dan harta bisa menjadi kebahagiaan. Kapan harta yang kita dapat, anak-anak yang kita itu menjadi hiasan yang indah, menjadi apa tadi, kesenangan yang membahagiakan, tentu karena faktor adab itu. Ketika harta yang kita peroleh dari perilaku dan adab kita yang baik, mendapatkan rizki itu dengan cara-cara yang baik, dengan bekerja yang keras, dengan bekerja yang benar, dengan bekerja yang sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan syariahnya, maka itu nanti rizki akan mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, bila rizki yang kita dapat, harta yang kita terima, itu dihasilkan dengan cara-cara yang tidak beradab, dengan cara kejahatan, dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan cara memeras, dengan cara menindas, dengan cara menjajah, mungkin bisa menumpuk harta banyak, tetapi tidak membawa berkah, tetapi tidak membawa kebahagiaan, tetapi tidak mendapatkan menghasilkan kebahagiaan yang hakiki. Ada mungkin kebahagiaan sementara, senang, happy sementara, tetapi tidak hakiki. Nah, itulah pentingnya adab, ya. Tetap carilah harta, carilah kekayaan, ya, carilah kesenangan, tetapi kesenangan yang dilakukan melalui proses yang beradab. Nah, inilah kenapa akhlak itu menjadi landasan dari segalanya. Akhlak, adab menjadi landasan dari segalanya. Mencari harta, mendapatkan, tetapi caranya dengan cara melecehkan orang, dengan cara menghinakan orang, dengan cara menendang orang, dengan cara menginjak orang, maka yang didapatkan hanya kebahagiaan hanya kesenangan sementara. Akhirnya nanti Allah akan membalikkan dari kemegahan yang dia dapat, dari prestasi yang dianggap wah megah itu, Allah akan jungkirkan, Allah akan gulingkan, dan nanti kesengsaraan yang akan menimpa diri kita. Oleh karenanya, mari kita bisa meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah dengan cara memperhatikan akhlak, memperhatikan moral, memperhatikan etika, memperhatikan adab, tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah Ustaz. Syukur banget Ustaz. Afari. Jadi dari Ustaz Soba kita bisa belajar bahwa adab itu tuh bukan tentang mendapat kekayaan, tapi mendapat keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Karena bagaimanapun kalau kita mencari harta tapi tidak dengan adab, pasti itu akan memberikan kerusakan dan membuat kita jadi tidak tenang. Maka dari itu, makasih kepada seluruh jamaah podcast Masjid Agung Al-Azhar yang sudah menonton videonya sampai akhir dan sampai habis. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga follow semuanya, dan cek terus Masjid Agung Al-Azhar. Maka dari itu, makasih dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.